wabarakatuh. Baik, kita masuk ke materi tentang objek diagram. Ya, jadi materi selanjutnya setelah kita minggu lalu belajar tentang package diagram, kali ini kita belajar tentang objek diagram. Kita masuk dulu ke pengertian dari objek diagram, yaitu merupakan sebuah gambaran tentang objek-objek di dalam sistem pada satu titik waktu tertentu. Ya, jadi kita lihat di sini gambarannya dari si objek yang ada di dalam sistem. Pada dasarnya merupakan instansiasi dari semua atau sebagian dari kelas diagram. Artinya di sini instan dari kelas diagram, ya. Entah itu cuma sebagian kah atau hanya semua sebagian atau semua dari kelas diagram. Sering juga disebut dengan instan diagram. Instansiasi berarti membuat instan atau objek dari kelas dengan satu set nilai atribut yang sesuai. Jadi bisa dikatakan objek diagram itu juga menunjukkan sekumpulan objek di mana di situ akan ada juga terlihat relasi antar objeknya serta nilai dari atribut yang ada di dalam kelas. Objek diagram sangat berguna ketika ingin menemukan suatu detail dari suatu kelas. Jadi memang dia ada hubungannya, erat hubungannya dengan kelas diagram, ya. Untuk melihat secara detailnya, kita sebutnya sebagai objek diagram. Digunakan untuk memodelkan tampilan desain grafis atau tampilan proses statis dari sistem, sama seperti kelas diagram, tetapi perspektif contoh nyatanya atau prototipenya atau isinya. Bentuk umumnya, penulisannya seperti ini. Instan name-nya atau isinya, ya, titik 2, lalu nama kelasnya. Jangan lupa di garis bawah. Jika hanya menyebutkan kelasnya saja tanpa menyebutkan instannya, maka tetap harus menggunakan tanda titik 2. Ini tadi sudah ya dibahas, sering juga disebut dengan instan diagram. Instansi berarti membuat instan dari kelas dengan satu set nilai atribut yang sesuai. Nah, kita lihat di sini contoh dari penggambaran dari kelas diagram. Ini ada contoh dari kelas berikut dengan relasi antar kelasnya, ada kelas user, ada kelas transaksi, ada kelas barang, dan ada kelas detail transaksi. Bagaimana cara bikin objeknya? Ya, kita masukin aja instan dari si kelas diagramnya, ya. Tapi sebelumnya supaya lebih jelas, memang lebih enak kalau kita langsung bikin dulu tabelnya, gitu ya. Jadi penguraian kelas masing-masing kelas tadi dalam masing-masing table. Nah, untuk kelas user maka akan ada tabel user. Saya ganti dulu pointernya. Ya, jadi untuk kelas user maka akan ada kelas tabel user. Ya. Lalu masing-masing di sini ada kode user, ada nama user, ada password, ada hak akses untuk atribut dari kelas user. Nah, di sini tabelnya untuk kolomnya ada atau fieldnya itu ada kode user, nama user, password, dan hak akses. Nah, sekarang kita masuk ke instannya atau isinya, ya. Untuk kode user misalkan ada isinya DAM, namanya Dinda Ayu, passwordnya A1D2M3 dan hak aksesnya adalah admin. Ini contoh saja ya untuk satu kelas. Jadi bisa dikatakan objek diagram itu bisa inisiasi atau instan dari sebagian atau seluruh seluruh isi daripada si kelas tersebut, ya. Jadi bisa sebagian atau bisa seluruhnya, ya. Lanjut kita masuk
ke tabel barang atau kelas barang. Di kelas barang ada atribut kode barang, nama barang, harga, dan stok. Begitu juga di tabel barang ada field kode barang, ada field nama barang, ada field harga barang, dan juga ada field stok. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prototype-nya atau instannya. Ya. Untuk kode barang ini ada record BR001, komputer dan 500 dan stoknya adalah 3. Harga barangnya 25.000 dan stoknya 4. Jadi ini adalah instan dari si kelas barang. Sekarang kita masuk yang untuk kelas transaksi. Kelas transaksi di sini untuk kelas transaksi ada atribut nomor trans, tanggal, dan total. Ya. Nah, untuk yang tabel transaksi, si atribut ini jadi field nomor trans, tanggal, dan total. Untuk instannya atau isinya ada TR015 pada field nomor trans. Untuk tanggalnya 2014-05 tanggal 11 dan totalnya adalah 200.000. Begitu juga untuk yang kelas detail transaksi. Di sini ada atribut ID, ada atribut nomor trans, ada atribut kode barang, ada atribut harga, quantity, dan subtotal. Nah, atribut ini kita jadikan field pada tabel detail transaksi. Nah, sudah kita jadikan field, baru kita isi ya instannya apa aja. Nah, ini masing-masing instan dari si field tersebut. Nah, jadi memang mudahnya seperti itu ya. Kita bikin kelas diagramnya dulu, lalu kita uraikan si kelas-kelasnya itu dalam tabel, ya, dan tabelnya itu kita isi dengan data, ya. Itu baru langkah merubah yang ada di kelas jadi tabel ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke objeknya. Nah, untuk penggambaran dari objek diagramnya, yang ditulis adalah isinya atau instannya. Sehingga didapatkan seperti ini. Untuk kelas user, ya. Untuk kelas user, nama usernya adalah DAM tadi, kode user ya. Lalu nama usernya adalah Dinda, passwordnya dan sekian, hak aksesnya adalah admin. Ini baru satu record ya, bisa dikatakan ini baru satu record yang saling memang berelasi dengan misalkan tabel user. Ya, datanya harus berelasi ya. Jadi bukan berarti kita sembarang instan dimasukkan ke dalam si kelas ini, tapi yang memang dia ada relasi antar isinya ini gitu. Ya, bisa aja nanti kode user LSH gitu ya. Dia nanti untuk transaksinya beda lagi, untuk detail transaksinya beda lagi. Begitu juga dengan yang si kelas barangnya. Ya, jadi memang ini untuk masing-masing instannya memang dia berelasi. Jelas ya di sini ya. Jadi untuk objek diagram jauh lebih mudah bila kita sudah menggambarkan kelas diagramnya terlebih dahulu. Baik, itu saja penjelasan saya untuk objek diagram yang singkat seperti ini. Ya, memang dia hanya untuk menginisiasi apapun yang ada di dalam kelas diagram, entah itu sebagian datanya atau seluruh datanya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.